Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. Kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBUD, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai Smart Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Nur Hidayah. NIM saya 222152002. Saya dari kelas PGSD 3 PPG Prajabatan gelombang 1 2022 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Berikut adalah biodata dosen pengampu seminar pendidikan kami, yaitu Ibu Isna Farahsanti MPD. Berdasarkan jurnal refleksi yang telah saya buat, yang terdiri dari 12 mata kuliah, baik mata kuliah umum, mata kuliah selektif, maupun mata kuliah elektif, saya memilih untuk mempresentasikan praktik pengalaman lapangan 2. Pada mata kuliah ini terdiri atas 7 topik, yaitu topik yang pertama, orientasi PPL 2. Kegiatan orientasi PPL 2 dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dengan sekolah, khususnya tentang program dan kegiatan sekolah, kebijakan dan jadwal pembelajaran, serta berbagai informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah lokasi PPL 2. Kegiatan orientasi dilakukan pada hari pertama pelaksanaan PPL 2 di sekolah dasar tempat saya diterjunkan, yaitu SD Negeri 1 Tekaran, dan informasi akan diberikan oleh kepala sekolah atau koordinator PPL 2 di sekolah. Topik yang kedua yaitu observasi PPL 2. Ruang lingkup observasi adalah lingkungan sekolah dan kelas. Tujuan dari observasi mencakup 3 fokus. Yang pertama, yaitu keterampilan melakukan observasi. Yang kedua, keterampilan untuk memahami, mengidentifikasi karakteristik lingkungan sekolah dan kelas, serta yang ketiga, keterampilan menginterpretasikan fenomena kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik sebagai bahan untuk mengembangkan rencana pembelajaran beserta perangkatnya. Berikut adalah dokumentasi observasi yang telah saya laksanakan. Pada gambar pertama terdapat gerbang dari SD Negeri Tekaran 1 Selogiri Wonogiri. Pada gambar kedua merupakan halaman dan ruang kelas beserta taman SD Negeri 1 Tekaran Selogiri. Sedangkan foto yang ketiga merupakan kelas dari SDN 1 Tekaran Selogiri, yaitu tepatnya kelas 4. Topik yang ketiga yaitu praktik pembelajaran terbimbing PPL 2. Setelah kegiatan orientasi, saya melakukan observasi terbatas pada kelas yang akan saya gunakan untuk mengajar. Saya mengobservasi karakteristik peserta didik serta lingkungan belajarnya. Hasil observasi tersebut saya gunakan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran
di bawah bimbingan GP atau guru pamong dan DPL atau dosen pembimbing lapangan. Setiap mahasiswa melaksanakan satu siklus praktik pembelajaran terbimbing. Praktik pembelajaran terbimbing dilakukan dengan menggunakan format listen study dengan siklus plan atau perencanaan, do atau pelaksanaan, see atau refleksi, serta rencana tindak lanjut. Hasil dari pelaksanaan siklus pembelajaran terbimbing ini atau yang tergambarkan dari hasil refleksi dan rencana tindak lanjut akan digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan siklus pembelajaran pada praktik pembelajaran mandiri yang akan dilaksanakan pada topik berikutnya. Berikut adalah dokumentasi praktik pembelajaran terbimbing yang telah saya laksanakan. Pada gambar pertama merupakan pembukaan pembelajaran. Pada gambar kedua, peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Pada gambar ketiga, terdapat dokumentasi dari refleksi yang telah saya laksanakan bersama dengan guru pamong. Topik yang keempat yaitu praktik pembelajaran mandiri PPL 2. Pada tahap praktik pembelajaran mandiri, saya diberi kesempatan mengajar secara mandiri sebanyak 5 siklus. Dalam hal ini, guru pamong dan DPL atau dosen pembimbing lapangan berperan mengecek kesiapan dan kebenaran seluruh perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mengajar. Praktik pembelajaran mandiri dilaksanakan dalam rangka listen study. Pada saat melakukan pembelajaran mandiri, saya mengambil siklus pembelajaran untuk digunakan sebagai PTK atau penelitian tindakan kelas secara kolaboratif, serta didokumentasikan dalam usaha memecahkan berbagai permasalahan di dalam pembelajaran yang berbasis penelitian. Berikut adalah dokumentasi praktik pembelajaran mandiri yang telah saya laksanakan pada siklus kelima. Pada gambar pertama, saya sebagai guru model memotivasi peserta didik dengan meminta peserta didik memejamkan mata sejenak dan mengatakan secara perlahan-lahan dan berulang bahwa saya siap untuk mengikuti pembelajaran ini dan saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada gambar kedua, peserta didik mencocokkan sumber energi dengan fungsinya menggunakan media papan pintar. Pada gambar ketiga, saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Peserta didik yang ingin menjawab pertanyaan yang saya berikan diminta untuk mengangkat tangan. Dan pada saat itu banyak peserta didik yang mengangkat tangan, tanda bahwa mereka sudah memahami dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Topik yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan non-mengajar. Selama melakukan praktik pembelajaran mandiri, saya juga melaksanakan kegiatan non-mengajar, seperti terlibat dalam manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat guru, melaksanakan piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kesenian, dan olahraga. Penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan menyusun laporan tindakan kelas. Bukti pelaksanaan semua kegiatan tersebut didokumentasikan di dalam jurnal harian PPL PPG Prajabatan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan non-mengajar yang saya laksanakan. Pada gambar pertama, saya diminta untuk melatih peserta didik untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Pada gambar kedua,
saya melaksanakan kegiatan non-mengajar berupa piket pada saat pagi hari untuk menyambut peserta didik yang datang ke sekolahan dan mengecek kerapian dari peserta didik tersebut. Pada gambar ketiga, saya diminta untuk melatih peserta didik dalam lomba OSN Matematika dan IPA. Pada gambar keempat, saya beserta peserta didik dan guru staf karyawan melaksanakan pawai dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Wonogiri ke-282. Pada gambar kelima, saya diminta oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina upacara pada hari Senin. Pada gambar keenam, saya mengikuti buka bersama di halaman SD Negeri 1 Tekaran dalam rangka penutupan kegiatan pesantren Ramadan. Pada gambar ketujuh, saya diminta untuk mendampingi peserta lomba FLS 2N tingkat Kecamatan Selogiri. Pada gambar terakhir, saya mendampingi pelatihan lomba menyanyi tingkat Kecamatan Selogiri. Topik yang keenam yaitu perbaikan pembelajaran berkelanjutan melalui penelitian tindakan kelas kolaboratif. Pelaksanaan PTK dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan listen study dalam praktik pembelajaran mandiri yang saya laksanakan. Guru pamong dan dosen pembimbing serta teman sejawat dari bidang studi yang sama atau serumpun berperan sebagai pengamat. Dalam hal ini, kegiatan refleksi lebih difokuskan pada upaya menemukan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1, serta upaya perbaikan pembelajaran untuk dilaksanakan pada siklus kedua. Apabila hasil yang diinginkan belum tercapai, maka dapat dilanjutkan dengan siklus ketiga, siklus keempat, maupun siklus kelima. Demikian seterusnya hingga diperoleh hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pelaksanaan PTK disampaikan dalam bentuk artikel yang penulisannya dilakukan dengan arahan DPL atau dosen pembimbing lapangan dan GP atau guru pamong. Diskusi refleksi akhir PPL 2. Pada topik ini, saya diminta untuk melaksanakan diskusi bersama dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL dan guru pamong atau GP. Diskusi hasil refleksi dapat dilakukan dengan menjawab 6 pertanyaan reflektif. Refleksi pengalaman belajar yang saya pilih dari 7 topik pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, yaitu topik 4 tentang praktik pembelajaran mandiri PPL 2. Praktik pembelajaran mandiri PPL 2 ini penting untuk dipelajari karena dapat melatih kemampuan mengajar saya sebagai calon guru. Pada praktik pembelajaran mandiri, saya dapat menerapkan ilmu yang telah saya pelajari dari mata kuliah lain. Praktek pembelajaran mandiri ini terdiri atas 5 siklus yang saling berkesinambungan dan dapat digunakan sebagai PTK atau penelitian tindakan kelas dengan format listen study yaitu plan, do, dan see. Pada praktik pembelajaran mandiri PPL 2, saya berkoordinasi dengan guru pamong atau GP, dosen pembimbing lapangan atau DPL, dan teman sejawat terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran serta bagaimana pelaksanaannya. Praktik pembelajaran mandiri terdiri atas 5 siklus, yang masing-masing siklus saya mengunggah
hasil praktik pembelajaran berupa RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran yang berisi bahan ajar, media pembelajaran, dan alat evaluasi, format lembar observasi listen study yang sudah diisi berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran, hasil refleksi, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada siklus berikutnya. Juga tidak lupa hasil video pembelajaran yang telah saya laksanakan pada siklus ini. Dalam pelaksanaan praktik pembelajaran mandiri, strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik itu yaitu melalui LMS atau Learning Management System dan praktik langsung di sekolah tempat PPL saya yaitu di SD Negeri 1 Takaran Selogiri Wonogiri. Dosen pembimbing lapangan atau DPL dan guru pamong atau GP memberikan arahan serta bimbingan terkait dengan penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, perangkat ajar yang terdiri atas bahan ajar, media pembelajaran, dan alat evaluasi. Format observasi listen study yang sudah diisi berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran, hasil refleksi, serta rencana tindak lanjut. Juga video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Berikut adalah link artefak pembelajaran yang telah saya laksanakan. Dalam link ini saya memilih untuk memberikan artefak pada siklus pembelajaran 5. Yang pertama, pada link ini terdapat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, lembar observasi listen study, refleksi, serta rencana tindak lanjut. Selanjutnya, artefak yang kedua berisi hasil video yang telah saya laksanakan dalam mengajar pada praktik pembelajaran mandiri ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, merupakan bahan ajar yang saya gunakan untuk pembelajaran yang saya lakukan pada siklus pembelajaran mandiri 5. Dalam pelaksanaannya, pada praktik pengalaman lapangan 2 ini memberikan banyak sekali pengalaman bermakna kepada saya dalam hal koordinasi, menyusun pembelajaran yang tepat dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik, serta menerapkan model pembelajaran yang tepat. Pada praktik pembelajaran mandiri terdapat refleksi yang bertujuan agar dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan pembelajaran yang telah saya laksanakan dan mempertimbangkannya agar dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Pandangan awal saya terkait makna guru yaitu yang pertama, guru merupakan sebuah profesi yang sangat mulia. Guru harus bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didik dan orang-orang di sekitarnya. Guru memiliki tugas untuk mengajar ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta mendidik perilaku, spiritual, dan sopan santun peserta didiknya. Setelah melaksanakan 12 mata kuliah pada program pendidikan profesi guru ini, terdapat perubahan paradigma tentang makna guru menurut saya. Yang pertama, yaitu guru harus menyusun pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, filosofi pendidikan, serta perspektif sosiokultural. Yang kedua, guru harus dapat mengelola sosial emosional. Hal ini sesuai dengan pembelajaran sosial emosional yang telah saya laksanakan pada semester 2.
Guru memiliki tugas untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta mendidik perilaku, spiritual, dan sopan santun. Hal ini sesuai dengan apa yang saya alami pada PPL 1 maupun PPL 2. Yang ketiga, guru harus bisa menjadi seorang pemimpin. Hal ini sesuai dengan mata kuliah Proyek Kepemimpinan 1 dan Proyek Kepemimpinan 2 yang telah saya laksanakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam pemaparan saya terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, saya sangat berterima kasih. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.